Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pecinta ilmu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat karunia Allah. Malam hari ini kita bisa membuat kajian lagi. Kali ini kita akan membuat kajian tentang sebuah kitab yang berjudul Al-Hikam, karya dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mari kita mengirim hadiah Fatihah kepada beliau, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebelum mengkaji kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ibadil qur'an. ونخص خصوصا روحي الشيخ عبد الله بن أبي الحداد مصنف الحكم نفعنا بعلومه وبركاته بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Bapak Ibu pecinta ilmu sekalian, sahabat-sahabat, kita kali ini akan mengkaji tentang sebuah mau'idhah, sebuah petunjuk, sebuah pitutur kalau orang Jawa bilang, sebuah kalam hikmah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. An-naimu yuqadu wal ghafilu yudhakkaru walam yujdi fi tadhkir wala tambih fahuwa mayyitun. Artinya an-naimu yuqadu, orang yang tidur itu akan terjaga. Orang yang tidur itu akan ngelilir, akan bangun kembali. Artinya apa? Ketika seseorang itu tidur jam berapapun dia, nanti suatu saat pasti akan bangun. Bangun bisa karena sudah hilang capeknya, sudah terpenuhi kebutuhan tidurnya, atau bangun karena terpaksa, misalkan dibangunkan oleh istrinya, oleh anaknya, atau ada sesuatu bencana yang terjadi gempa misalnya, maka secara sekonyong-konyong dia akan terbangun. Wal ghafilu yudzakkaru, sedangkan orang yang lalai dia akan diingatkan. Sebagai manusia, kita tentu sering mengalami kelalaian, lalai dan lupa. Itu sudah sifat dasar manusia. Manusia akan sering sekali mengalami kelalaian dan kelupaan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu sesuai dengan sabda baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khota' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada orang lupa dan lalai, itu adalah suatu kewajaran. Tapi kelalaian dan kelupaan ini suatu saat akan diingatkan. Ya, akan diingatkan. Pasti ada yang mengingatkan. Diingatkan oleh ceramah-ceramah, diingatkan oleh keluarganya, diingatkan oleh orang lain, oleh saudara, oleh tetangga. Dan yang pasti kita sering sekali diingatkan oleh yang namanya kematian. Ada teman kita yang tiba-tiba mati, ada saudara kita yang mati, ada tetangga kita yang mati. Kematian demi kematian orang-orang di sekitar kita adalah sebuah pengingat bagi kita, karena kita sering sekali lalai. Kita sering lupa bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan menghampiri kita.
Maka kematian demi kematian itu harus menjadi pengingat yang kuat terhadap diri kita, bahwa kita juga pasti suatu hari akan mati. Kelanjutan dari kalam hikmah ini, wa malam yujid fi tadhkir wala tambih fahuwa mayyitun. Barang siapa yang tidak bisa menemukan peringatan, tidak bisa tidak ditemukan pada dirinya kemampuan untuk mengingat, memperingati, dia lalai, betul-betul lalai, fahuwa mayyitun, maka orang ini adalah orang yang sudah mati hatinya. Jadi dalam aktivitas sehari-hari dia cuek, lihat orang mati biasa-biasa aja, lihat orang sakit biasa-biasa saja. Maka orang ini telah mati hati dan nurani. Maka kita perlu ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali saja. Dalam hidup yang hanya sekali ini, kita harus membuat sebuah amalan, sebuah ibadah yang nanti akan kita petik di akhirat, ketika kita sudah mati, ketika sudah kembali. Jadi kita itu hidup di dunia itu hanya sementara saja, sedangkan hidup di akhirat adalah selamanya. Manusia hidup di dunia itu banyak yang tidur, lalai dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kebanyakan untuk aktivitas dunia. Ini kita tidak bisa menutup mata. Mulai dari bangun tidur yang kita pikirkan adalah dunia, pekerjaan, profesi, penghasilan. Berapa banyak penghasilan saya hari ini? Berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan hari ini? Bagaimana growth bisnis saya? Bagaimana perkembangan usaha saya dan lain sebagainya. Ini namanya lalai. Tapi ketika nanti orang itu mati, mereka akan terbangun. Ketika mati mereka terbangun. Ketika hidup mereka lalai mengerjakan amal ibadah, zikir, sholat, membaca Al-Quran. Mereka menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang tidak begitu penting. Tetapi ketika mereka mati, mereka melihat amal-amal mereka yang waktu di dunia mereka anggap kecil, itu mereka melihat sesuatu yang luar biasa besar. Mereka ingat ketika mereka membaca Al-Quran di waktu sela-sela 5 menit, itu pahalanya luar biasa besar. Atau suatu saat ketika mereka bersedekah kepada seorang peminta-minta 1.000 rupiah, ternyata itu dinilai sangat besar di sisi Allah. Maka mereka menyesal sekali. Mereka ingin hidup kembali di dunia, ingin dihidupkan kembali di dunia, agar mereka bisa beramal seperti itu sebanyak-banyaknya. Karena mereka baru tahu bahwa hidup di dunia itu sementara saja, pasti akan dipisahkan oleh kematian ini. Maka ini adalah sebuah pengingat bagi kita betapa hidup di dunia ini harus kita maksimalkan untuk kebaikan, kebajikan, amal ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.